Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim kembali sambil membahas surat tafsir surat Yusuf ya, yang mudah-mudahan dengan tafsir semacam ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk bisa membentuk keluarga yang rukun, yang saling bersaudara ya, menyambung silaturahim antara anak kita dengan yang lainnya sehingga keluarga tetap dalam keadaan harmonis ya. Dan kita tahu surat Yusuf ini di latar belakangi oleh sebab turunnya surat ini, yaitu suatu hari orang-orang kafir Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi ya. Kemudian mereka saling bercerita, setelah mereka saling bercerita dan juga menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak diakui oleh mereka sebagai seorang nabi, maka orang Yahudi berkata kepada orang-orang kafir Quraisy ini, katanya, tanyalah kepada Muhammad ya, kenapa Nabi Yakub itu pindah dari Syam ke Mesir. Ya, dari Syam ke Mesir. Kemudian tanyakan pula tentang kisahnya Yusuf. Jadi orang Yahudi ini ingin menguji Rasulullah. Dia tahu enggak kisah Nabi Yusuf yang tidak pernah sezaman sama hidupnya Rasulullah? Dia tahu enggak apa sebab-sebabnya ya orang atau keluarganya Yakub itu pindah dari Mesir, dari Syam ke Mesir. Kalau misalnya dia bukan Rasul, maka dia tidak akan bisa menceritakan apa yang terjadi pada masa itu ya. Maka karena Muhammad itu adalah seorang Rasul, Allah Maha tahu apa yang disampaikan oleh ya, orang kafir Quraisy ini kepada Nabi Muhammad. Sehingga apa yang ditanyakan oleh orang kafir Quraisy ini kepada Nabi Muhammad dijawab oleh Allah dengan menurunkan surat Yusuf. Ya, surat Yusuf inilah yang menceritakan mengapa Nabi Yakub ya, dan keluarganya pindah dari negeri Syam ke Mesir ya. Kemudian apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf dari masa kecilnya sampai dia bisa menjadi seorang penguasa ya, yang sangat bijak, yang sangat adil ya. Bahkan juga dia sebagai seorang nabi. Diawali dengan pemahaman kita bahwa surat Yusuf berarti diturunkan di Mekah, karena ini masih terjadi dialog antara orang-orang kafir di Mekah ya, ahli Quraisy di Mekah, sehingga pada saat yang sama suratnya tergolong kepada surat Makkiyah ya. Ayat yang pertama Allah menegaskan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin ya. Alif lam ra ini hanya Allah yang tahu apa maknanya, apa maksudnya ya. Walaupun ditafsirkan banyak oleh ahli tafsir, tapi mereka setelah menafsirkan mereka menyebutkan wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu apa yang dimaksud dengan alif lam ra ini. Jadi ya sudah, kita baca saja alif lam ra ya. Tilka ayatul kitabil mubin ya. Inilah ayat-ayat ya, ayat-ayat ya kitab yang jelas ya. Yang jelas, tidak ada yang saru, tidak ada yang tidak bisa dipahami, tidak ada yang samar ya, bahkan tidak ada yang disembunyikan. Ya, sejelas-jelasnya Allah menjelaskan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ini. Kenapa ayat ini langsung ya menceritakan tentang bahwa ayat Al-Qur'an dalam ayat Al-Qur'an dibaca oleh Rasul nanti kepada mereka itu adalah ayat-ayat yang benar jelasnya, dan juga menceritakannya tidak maksudnya tidak samar atau tidak bisa dipahami, tapi justru yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an semuanya begitu jelas tentang kisahnya Nabi Yusuf ini. Tidak ada sedikit pun yang ya tidak dimengerti oleh manusia. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyatakan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ya kepada orang-orang Arab la'allakum taqilun, agar mereka semua yang menjadi orang-orang, atau agar kalian semua menjadi orang-orang yang berakal, jadi orang-orang yang mengerti. Di dalam ayat ini tentu Allah memberitahu ya kepada kita semua
bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab kepada orang Arab. Karena memang orang Arab waktu itu adalah orang-orang yang jahiliyah. Jadi tidak punya banyak ilmu, ya tidak punya banyak pemahaman, sehingga ya mereka tuh kalau ingin bertanya kepada orang-orang Yahudi. Nah, orang Arab yang memang jahiliyah, bodoh, ya tidak punya banyak ilmu, tidak punya banyak pemahaman ini diturunkan oleh Allah Al-Quran dengan bahasanya, yaitu dengan bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang punya makna luar biasa, ya. Bahasa Arab yang sangat jelas, ya, pemaparannya, dengan bahasa Arab yang sangat luas, ya, pemahamannya, bahkan juga sangat banyak berkahnya. Lebih dari itu, bisa menyentuh jiwa. Dengan perkataan dalam Al-Quran yang bukan bagusnya seperti sajak yang dibuat oleh manusia, puisi yang dibuat oleh manusia, ketika dipahami itu akan langsung menyentuh hati dan terus berpengaruh ke dalam hati ini, sehingga dari orang yang sangat buruk jadi orang yang sangat baik, dari orang yang sangat bengis menjadi orang yang sangat halus, dari orang yang tadinya sangat pemabuk bisa menghilangkan semua jenis, ya, minuman kerasnya dan dibuang sejauh-jauhnya, menjadi orang yang betul-betul yang menghindar dari, ya, kejahatan tersebut. Ya, nah itu karena apa? Bahasa Arab yang disusun oleh Allah dengan kata-kata yang sangat indah dalam wahyunya itu membuat sentuhan-sentuhan yang luar biasa ke dalam jiwa, dan itu tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, selain itu, kenapa diturunkannya dengan bahasa Arab? Karena memang Al-Quran diturunkan di tanah bangsa Arab, agar ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran itu betul langsung bisa dipahami, bisa benar-benar dipahami, tapi dengan gambaran uraian yang sangat jelas sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan untuk menolak Al-Quran, tidak ada alasan untuk tidak memahami Al-Quran, karena ya memang sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ketiganya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami, ya, memberikan kisah kepada kamu dengan kisah yang sangat baik. Kisah yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kisah yang luar biasa, ya, menyentuh jiwa, ya, mempengaruhi akal manusia, sehingga benar-benar bisa dipahami dan bisa dengan dorongan hati yang sudah terpengaruh itu bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisahnya. Nah, kisah yang diceritakan oleh Allah itu adalah kisah-kisah yang terbaiknya, sehingga tidak ada yang bisa kita buang dari kisah yang disebut dalam Al-Quran. Begitu kita mengenal kisah para nabi dari dulu kita masih kecil sampai sekarang, ya tetap saja menarik kisahnya ketika kita dengar. Itulah kisah yang diberikan oleh Allah, ahsanal qasas. Kata Allah adalah kisah-kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika, ya, dengan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Kisah-kisah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah di dalam Al-Quran ini tidak hanya di surat Yusuf yang sekarang kita bicarakan, banyak sekali dalam kisah-kisah yang lain. Di surat Al-Baqarah ada, ya, kemudian di surat Hud ada, di surat Al-Qasas ada, di surat Al-Anbiya ada, di surat An-Nahl ada, ya, di surat An-Naml juga ada. Banyak sekali kisah-kisah lah yang disebutkan oleh Allah di dalam berbagai macam surat ini. Sehingga inilah Quran yang menjadi sumber rujukan, walaupun di dalamnya ada kisah-kisah, itu tetap menjadi rujukan bagi kita. Bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya. Kisah-kisah yang sudah kami wahyukan kepadamu dalam Al-Quran ini, sekalipun kamu sebelumnya adalah orang-orang yang lalai. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kisah yang diberitakan oleh Allah itu kisah-kisah yang sangat bermanfaat, kisah-kisah yang sangat indah, yang menarik, yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Sehingga kalau kita sudah mendengar kisah dalam Al-Quran, kita harus ambil pelajarannya apa yang harus kita lakukan, ya, kemudian ibrah apa, ya, ungkapan-ungkapan apa yang bisa membuat kita jadi termotivasi sehingga bisa mengambil pelajaran yang baik-baiknya sebagai amal kita, dan juga bisa mengambil pelajaran yang buruk-buruknya untuk kita tinggalkan. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang lalai kembali, ya. Dengan kesadaran kita seperti itu, maka kita akan jadi orang yang tidak akan lalai, dan pada saat yang sama akan jadi orang yang selalu sadar untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, salah satu kisah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini disebutkan dalam ayat 4. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, ya, asyara kaukaba, ya.
atau kalau kita lanjutkan asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini kisah pertama yang disebutkan oleh Allah tentang Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, wahai ayahanda, ya subhanallah, Nabi Yusuf masih kecil tapi memanggil ayahnya itu dengan kata-kata yang sangat halus. Dia tidak mengambil ya abi, ya, tapi ya abati. Ini kata-kata yang sangat halus sekali memanggil seorang ayah, ya. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku ya melihat, ya, ada 11 bintang. Aku melihat, sungguhnya aku melihat ada 11 bintang, wasyamsa dan matahari, wal qamara dan melihat bulan. Jadi yang dilihat itu ada 11, ya, dilihat ini bukan dalam penglihatan mata, tapi dalam mimpi. Dia bermimpi, aku melihat atau aku bermimpi, ya, tadi malam ada 11 bintang, kemudian ada matahari dan ada bulan. Ra'aituhum li sajidin, ya. Aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Ini yang dikisahkan oleh Allah, ya, kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kafir Quraisy, bahwa Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya, melihat ada 11 bintang, kemudian ada matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, bahwa kalau kita bermimpi yang baik, yang benar, ya, yang disebut dengan ru'yah, ya, itu kita harus menceritakannya kepada orang yang tepat. Ceritakan kepada orang yang tepat, ya, yang ahli untuk bisa menakwil mimpi, yang bisa memberikan nasihat kepada kita dan tidak menjerumuskan kita. Jadi kalau kita bermimpi yang besar yang seperti itu, ya, yang hak, yang benar dari Allah, jangan kita ceritakan kepada orang yang dengki, yang kita duga dia akan memiliki kedengkian kepada kita. Nabi Yusuf tidak menceritakan hal ini kepada saudara-saudaranya, tapi ceritakan hanya kepada ayahnya, karena dia tahu ayahnya orang yang soleh, yang baik, yang bijak, ya, bahkan seorang nabi. Lebih dari itu, ya, dia bisa mentakwilkan mimpi. Jadi kalau orang alim, ya, dia akan bisa mentakwil mimpinya, maka ceritakanlah. Tapi kalau kepada orang yang tidak bisa mentakwil mimpinya, bahkan bisa menimbulkan kedengkian, ya, kepada kita, jangan ceritakan, ya, jangan diceritakan. Sehingga di sini kita bisa melihat ada pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Yusuf, tidak menceritakan, ya, mimpinya itu kepada orang yang tidak mencintainya, yang ada kedengkian kepadanya, dan yang tidak bisa memberikan nasihat kepadanya. Nah, ini merupakan satu kisah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kafir Quraisy, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah menyatakan, ar-ru'ya as-salihah minallah wal hulmu minasyaiton. Kalau mimpi yang benar itu adalah dari Allah, ya, sedangkan mimpi yang dusta, mengandung kedustaan, itu adalah dari setan. Mimpi yang akan membawa kedustaan, membawa keburukan, kejahatan, itu adalah dari setan. Nah, dari sinilah akhirnya karena ini adalah ru'yah sholihah, ya, mimpi yang benar, tidak akan mungkin tiba-tiba seorang diberikan mimpi oleh Allah ada 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada dia, kecuali, ya, itu adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka harus diceritakan kepada orang yang bisa menjelaskan apa maknanya, apa maksudnya. Disinilah, ya, Nabi Yakub tahu bahwa ini akan jadi orang yang hebat. Ya, Nabi Yusuf ini, ya, akan menjadi orang yang hebat, sehingga tidak boleh diceritakan kepada saudara-saudaranya yang memang tidak suka kepadanya. Sudah terlihat, ya, mereka itu tidak suka kepada Nabi Yusuf, sehingga tidak boleh diceritakan kepada mereka. Oleh karena itu di ayat 5, ya, Allah berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kata Nabi Yakub, kata ayahnya, wahai anakku. Tadi dia manggilnya abati, sekarang ayahnya manggil ya bunayya. Ini juga bahasa yang sangat lembut sekali, yang sangat halus sekali, sebagai tanda cinta, rasa sayang sangat dalam. Dia katakan ya bunayya, ya, wahai anakku, ya, wahai anandaku, ya, la taqsus ru'yaka, jangan kamu ceritakan, ya, jangan kamu ceritakan, ya, mimpi kamu ala ikhwatika, pada saudara-saudaramu. Jadi dari sini kita ada pelajaran, seorang anak harus sopan memanggil ayahnya, ya,
harus dengan yang sangat halus memanggil ayahnya, yang bisa menyentuh perasaan rasa sayangnya, rasa cintanya. Demikian pun ayah ketika memanggil anak harus dengan ya panggilan sayang yang luar biasa, yang bisa menyentuh hatinya, bisa menambah rasa sayangnya ya kepada orang tuanya. Kata orang tuanya, kata Nabi Yakub, jangan kamu ceritakan mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu, karena tahu ya selama ini hubungan mereka ya tidak terlalu indah ya, tidak berukhuwah dengan sangat baik. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan melakukan tipu daya dengan sebenar-benarnya tipu daya yang akan menyusahkan Nabi Yusuf. Nah, karena itu pantas di sini tipu daya yang justru ditakutkan oleh Nabi Yakub itulah yang sampai binasakan Nabi Yusuf. Jadi ketika dikatakan fayakidu laka kaida, diterjemahkan ya oleh para mufassirin itu mereka akan melakukan tipu daya yang akan membinasakan kamu. Jadi diwanti-wanti jangan pernah bercerita sesuatu yang akan membawa kenikmatan pada kita kepada orang yang dengki kepada kita. Dia akan binasakan kita. Tidak akan mungkin dia membiarkan kita dalam kenikmatan. Dia akan binasakan kita. Itu kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu ya kepada manusia menjadi musuh yang nyata. Jadi dari sini kita bisa melihat di saat kita punya mimpi yang benar ya, satu keistimewaan diberikan oleh Allah ya, ada satu karomah di situ yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Jangan diceritakan pada orang yang mungkin akan menjadi iri, menjadi dengki terhadap kenikmatan yang diberi kepada kita. Karena ketika dengki, ketika iri bisa jadi akan ada kejahatan yang sampai membuat membunuhnya. Itulah yang diceritakan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf ya. Sebab ketika orang yang dengki itu mendengar ya kisah yang disampaikan atau mimpi yang disampaikan ini, maka kedengkiannya itu langsung di semacam di panas-panaskan, di provokatori ya, diprovokasi ya oleh siapa? Oleh setan. Setan akan membisikkan yang buruk-buruk, yang jahat-jahat ya. Orang ini layak untuk dibisikkan dengan yang buruk karena hatinya sudah kotor ya, sudah dengki dan iri. Maka pada saat yang sama ya, bisa jadi akan membinasakan saudara sendiri. Nah, karena itu diperintahkanlah Nabi Yusuf untuk menjaga rahasia mimpinya ini sehingga tidak ceritakan kepada saudara-saudaranya. Tapi Nabi Yakub semakin sayang kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu semakin tampak karakter yang soleh ya, karakter kesolehan itu tampak sekali jelas berbeda dengan saudara-saudaranya. Kemudian selain itu kecerdasannya luar biasa ya, lebih dari itu sikap bijaknya ya, yang membuat Nabi Yakub itu semakin sayang kepada Nabi Yusuf. Nah, karena itu pantas ya di dalam tafsir kita bisa membaca ada keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf dari kepribadiannya yang tidak dimiliki oleh saudara-saudaranya. Apalagi ditambah dengan ya mimpi yang sudah ya diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi Yakub semakin sayang. Tapi kenapa Nabi Yakub semakin sayang? Karena selain Nabi Yusuf dan saudaranya itu masih kecil-kecil ya, dari seluruh kakaknya yang sudah dewasa, inilah dua anak yang masih kecil-kecil dan mereka dari kecil itu sudah yatim. Sudah tidak punya ibu, ibunya sudah meninggal. Jadi pantaslah Nabi Yakub itu sayang sekali pada mereka yang masih kecil, yang harus dilindungi, harus dijaga ya, sementara saudara-saudaranya tidak begitu suka kepadanya. Nah, karena itu pantas di ayat berikutnya di ayat 6, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits ya. Di dalam ayat ini kita bisa melihat ya ayat 6 ini Allah menyatakan demikianlah dia memilih kamu, memilih Nabi ya Nabi Yusuf. Demikianlah Rabbmu memilih kamu wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits dan mengajarkan kamu cara mentakwilkan ya, cara mentakwilkan pembicaraan atau perkataan. Nah, di sini kita melihat bahwa mentakwilkan pembicaraan dalam mimpi itu merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Tidak semua orang diberi. Nah, kita melihat Nabi Yusuf diberikan oleh Allah menjadi manusia pilihan. Itu yang pertama, yaitu bisa mentakwil ya mimpi, ya, bisa menjelaskan apa maksud yang terkandung dalam mimpi. Kemudian yang kedua, keistimewaan Nabi Yusuf sehingga menjadi manusia pilihan di sisi Allah itu wa yutimmu ni'matahu. Allah sempurnakan nikmatnya.
wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu ya. Wa ala ali Yaqub, yang ketiga ya, menyempurnakan nikmat kepada keluarga Nabi Yakub. Jadi kita melihat ya, kalau ada orang sudah dipilih oleh Allah, Allah akan buat ya kesempurnaan nikmat itu tidak hanya kepada orang tersebut tapi juga kepada keluarganya. Nah, karena itu sebagai orang tua jangan pernah berhenti berkorban untuk kebaikan anak. Kalau nanti anak itu sudah menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi orang yang istimewa yang dipilih oleh Allah, Allah tidak hanya memilih dia orang istimewa, tapi nikmatnya juga disempurnakan. Disempurnakanlah nikmatnya nanti di dunia, juga nikmat di hari akhirat. Dan lebih dari itu, tidak hanya dia yang akan disempurnakan nikmatnya, orang tuanya pun, keluarganya pun, ya itu akan diberikan kesempurnaan oleh Allah. Wa ala ahli Yaqub, kata Allah, dan bahkan kesempurnaan itu diberikan juga kepada keluarga Nabi Yakub. Kama atamaha ala abawaika min qablu, sebagaimana Allah sudah menyempurnakan nikmatnya kepada ya kedua orang tuanya sebelumnya. Siapa saja ya? Ibrahim wa Ishak, yaitu Nabi Ibrahim dan ya Nabi Ishak. Jadi ketika sudah bisa menjadi manusia pilihan, ya Allah juga akan mengangkat dia pada derajat yang sangat tinggi, sehingga tidak hanya disempurnakan nikmatnya di dunia, suatu saat nanti akan diberikan kekuasaan oleh Allah pada Nabi Yusuf yang dulu dilecehkan ya, bahkan dibinasakan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya ya. Tapi pada saat yang sama Allah sempurnakan nikmatnya sampai Yusuf menjadi salah satu ya orang kepercayaan di negaranya ya. Kemudian selain itu Allah beritahu kepada kita, selama orang tua itu bisa mendidik anaknya dengan baik sampai bisa jadi manusia pilihan, ternyata ada hubungannya, ada keturunannya dengan yang sebelumnya. Ada orang-orang yang baik juga pada masa-masa sebelum keturunan ayahnya. Disebutkanlah Allah juga sudah menyempurnakan nikmat semacam itu kepada siapa? Kepada ya nenek moyang sebelum Nabi Yakub, yaitu Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Rabb kamu itu maha tahu lagi maha bijak. Jadi yang namanya kebaikan itu harus ya diwariskan turun temurun, agar kebaikan yang sudah dilakukan oleh generasi sebelum kita dilanjutkan terus oleh generasi setelahnya sampai nanti di hari kiamat. Apa yang Allah sudah berikan balasan baiknya kepada generasi sebelum kita akan diberikan juga kepada kita balasan yang baik itu ya, karena kita melanjutkan ya warisan kebaikan-kebaikannya, sehingga kita akan jadi generasi yang terus turun temurun yang disempurnakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Allah ceritakan hal ini kepada kita bahwa ternyata yang Allah sempurnakan nikmatnya tidak hanya Yusuf karena berhasil dididik oleh ayahnya Nabi Yakub dengan baik, sehingga dia pun disempurnakan nikmatnya tidak hanya menjadi salah satu ya orang yang berkuasa nanti di zamannya, tapi juga dijadikan seorang nabi. Sebagaimana juga dulu ya nenek moyangnya sudah dijadikan ya orang-orang pilihan yang diberikan kesempurnaan nikmat sehingga mereka pun jadi para nabi seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Nah, inilah ya, tidak perlu kita paksakan kepada anak, tapi kita didik, kita arahkan ya, kita nasihati ya, kita biasakan, kita latih ya, sampai nanti menjadi ya orang-orang yang terbaik dipilih oleh Allah sebagai manusia-manusia pilihan. Kemudian di ayat yang ketujuhnya, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh apa yang terjadi pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Orang-orang yang bertanya ya kepada Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Yusuf ini, diberikanlah penjelasan-penjelasan ayat Al-Qur'an tadi diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Tapi kata Allah ayatul lisailin, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Tapi orang-orang yang bertanya ya selama masih menutup hatinya, maka hidayah pun tidak akan sampai ke dalam hatinya. Sekalipun itu sudah kisahnya benar, ceritanya benar, orang-orang Yahudi yang menyuruh kepada kafir Quraisy untuk bertanya hal tersebut kepada Rasulullah tahu bahwa kisah itu benar yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yusuf ini. Tapi selama hati masih tertutup, maka tidak akan ada hidayah. Nah, karena itu tanda-tanda kebesaran Allah atas kekuasaannya pun yang memang benar terjadi di masa lalu ya, dan diakui dalam kitab mereka, ternyata tidak bisa membuat mereka mendapatkan hidayah. Karena itu bukalah hati ya, untuk bisa terus memahami kebenaran, memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami wahyu Allah, apakah wahyu yang dalam Al-Quran maupun dalam hadis, sedapat mungkin ini kita semakin yakini ya, agar itu akan semakin mengokohkan kita terhadap ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat 8-nya, idh qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Dan ketika mereka berkata bahwa Yusuf itu dan saudaranya lebih aku cintai ya. Bahwa Yusuf itu dan saudara dibandingkan dengan saudara lebih dicintai oleh ayah kami daripada kami. Wahnanu usbatun, sedangkan ini tentu saja diceritakan oleh saudara-saudaranya ya. Ketika sudah melihat ayahnya sangat sayang kepada Yusuf, maka mereka mengatakan ya bahwa Yusuf itu orang yang paling ya dicintai oleh ayah kami daripada kami. Wa nahnu usbatun, padahal kami adalah golongan yang kuat, kelompok yang kuat. Mereka sudah dewasa, mereka tumbuhnya dengan tubuh yang besar ya, dan punya tenaga yang sangat kuat. Nah, mereka menuduh ya bahwa Nabi Yakub menyayangi Yusuf itu merupakan sebuah kesalahan besar. Inna abana lafi dolalim mubin, sesungguhnya ayah kami itu dalam kesalahan yang nyata. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ketika mereka mengatakan bahwa Yusuf dan saudaranya, siapa sih saudaranya Yusuf? Yaitu Bunyamin. Ya, Bunyamin itulah saudara sekandungnya Yusuf, walaupun saudara mereka semua cuma beda ibu. Pada saat yang sama ketika mereka mengatakan Yusuf dan saudaranya atau Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah daripada kami, daripada kita ya. Padahal kita adalah golongan yang kuat. Sungguh ayah yang merupakan orang yang punya ya kesalahan yang nyata. Nah, disitulah akhirnya mereka berembuk ya. Mereka berkumpul berembuk ya sesama saudara Yusuf ini ya, kecuali Yusuf dan Bunyamin, mereka semua ternyata bersekongkol untuk apa? Ya, di ayat 9-nya, uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf. Abitrahuhu ardon, atau buanglah dia ke satu tempat. Yakhlulakum wajhu abikum ya, sehingga tidak akan ada lagi perhatian ya ayah kepada Yusuf tapi kepada kalian. Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin, dan jadilah kamu setelah itu jadi kaum yang soleh. Jadi orang ini sadar ya ketika memberikan pendapat semacam itu, ini adalah kesalahan besar. Membunuh ataupun membuang Yusuf ke tempat yang jauh dari ayahnya dan dari saudaranya, itu adalah kesalahan besar. Jadi dia mengatakan nanti setelah itu ya kita jadi orang yang soleh, jadi orang yang bertobat. Apa yang diinginkan oleh mereka kalau Yusuf sudah terbuang jauh dari ayahnya? Agar perhatian ayahnya hanya kepada ya saudara-saudaranya sudah besar, tidak lagi kepada Yusuf ya. Apakah yang dilakukan oleh mereka ini tidak diketahui oleh Allah? Allah tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah ngantuk. Allah pasti tahu. Allah tidak akan pernah lengah ya, dari pengawasannya pada manusia. Allah pasti tahu. Nah, ketika mereka bermusyawarah untuk bersepakat, salah satu dari mereka mengatakan qala qailum minhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka, la taqtulu Yusufa, jangan kalian bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi lemparlah dia ke dasar sumur. Ya taqithu ba'du sayyarah, ya, nanti akan ditemui atau akan diambil oleh ya sebagian dari para musafir, in kuntum fa'ilin, jika kalian melakukannya. Sama-sama jahatnya rencana buruk ini dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Kalau orang memang sudah dengki, berkumpulnya bukan untuk melakukan kebaikan, tapi berkumpulnya untuk melakukan kejahatan terhadap apa yang dia dengki. Jadi mereka walaupun saudara, bermusyawarahnya bukan untuk menyelamatkan Yusuf, melindungi Yusuf, justru ingin mencelakakan Yusuf. Kata, walaupun dia mengatakan jangan dibunuh, sudah dilempar saja ke dasar sumur. Nanti ada para musafir ya yang akan mengambil air, akan diambil juga Yusuf oleh mereka ya. Dan mereka menyatakan, udahlah kita lakukan saja semacam itu. Toh nanti dalam ayat sebelumnya kita dikatakan oleh mereka nanti kita tinggal bertobat, kita jadi orang soleh ya. Mereka menyangka Allah tidak tahu. Mereka menyangka ya Allah tidak melihat dan mengawasi pembicaraan mereka, dan bahkan ya mengawasi perilaku mereka kepada Yusuf. Maka kita melihat ya di ayat ini bahwa Nabi Yakub ya memang sayangnya wajar kepada anak yang masih kecil-kecil, lebih sayang pada anak yang lebih kecil, dan juga
anak yang yatim. Kakaknya sudah dewasa, ini anaknya masih kecil-kecil tapi yatim. Maka pada saat yang sama juga ini anak-anaknya soleh, baik-baik, maka dia lebih sayang. Tapi ini satu pelajaran buat kita. Rasa sayang kita yang berlebih kepada seorang anak, tidak kepada yang lainnya, jangan ditampakkan. Karena ketika kita menampakkannya, sekalipun itu benar, membuat yang lain jadi dengki. Karena itu sebagai orang tua, di tataran nyata harus terlihat adil ya kepada semua anak, agar mereka bisa terus saling bersilaturahim, saling menjaga persaudaraan ya, dan juga bisa saling menyayangi. Inilah yang juga diingatkan oleh Rasul dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berbuat adillah ya di antara anak-anak kalian. Jadi sekalipun mungkin sudah fitrah ya, kalau kita punya anak baik sekali, hormat, sayang, kemudian melayani kita ya, lebih dari itu mengutamakan kita, otomatis kan kita juga bisa lebih sayang pada dia. Tapi sayang yang berlebihan kepada anak ini tidak diberikan pada yang lain, tidak boleh ditampakkan secara nyata. Tetap saja harus bersikap adil kepada mereka. Bahkan ya, berdoalah yang banyak agar anak-anak yang lain akan memiliki sikap yang sama seperti anak yang paling disayang ini ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat 11-nya ya, qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun ya. Mereka berkata, wahai ayah kami ya, mengapa engkau tidak mempercayai kami? Ya, mengapa engkau tidak mempercayai kami? Ya, kami bisa menjaga Yusuf. Padahal sesungguhnya kami semua ya menginginkan ya kebaikan bagi Yusuf. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini, antara yang disepakati dengan yang dikatakan pada orang tua tidak sama ya. Menimbulkan kedustaan ya, pengkhianatan yang luar biasa. Memang ayahnya tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kelak Allah akan beritahu kepada seorang rasul atas apa yang dilihatnya ya, dari semua yang terjadi. Jadi pada saat yang sama ketika mereka menyatakan semacam ini ya, Nabi Yakub belum diberitahu oleh Allah ya, dia terpaksa akan mengizinkan. Tapi seandainya Allah sudah memberitahu kepadanya, mungkin ya tidak akan dilepaskan. Tapi inilah kisah yang memang harus terjadi seperti itu, menjadi ibrah buat kita ya. Maka turunlah ya ayat berikutnya ya, di ayat 12 ini, arsilhu ma'ana ghodayarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun ya. Katanya kirimlah dia bersama kami ya, biarkan dia pergi bersama kami ya, besok hari dia akan bersenang-senang ya, dia akan bermain-main, wa inna lahu lahafizun, dan kami semua akan menjaganya. Mereka berjanji kepada Nabi Yakub ya, bahwa mereka itu sangat sayang ya kepada Yusuf, dan pasti akan dibawa Yusuf ini pergi untuk bersenang-senang, untuk bisa bermain-main di luar sana. Pada saat yang sama mereka yang punya badan kuat ini akan terus melindungi dan menjaga Yusuf. Mereka melakukan janji palsu kepada Nabi Yakub. Memang Nabi Yakub bisa jadi tidak paham ya dengan kepalsuan ini, tapi Allah selalu tahu antara pernyataan dengan hati yang sama ataupun berbeda. Allah Maha tahu. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang samar sedikit pun terhadap sesuatu yang terjadi, apa yang ada di langit maupun apa ada yang di bumi. Semua sangat jelas ya di sisi Allah. Nah, kemudian tentu Nabi Yakub mengizinkan pada mereka ya untuk bisa membawa ya Nabi Yusuf ini berjalan bersama saudara-saudaranya. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub berkata ya, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, bersama Yusuf ini membuat aku sedih ya, dan aku takut nanti Yusuf akan dimakan serigala, sedangkan kalian lalai tidak menjaganya ya. Nah, ketika Nabi Yakub mengatakan semacam itu, ada saja alasan yang diberikan oleh saudara-saudaranya. Orang kalau sudah berniat jahat, setan itu akan terus mendampinginya supaya kejahatan itu benar-benar terjadi. Maka ada saja alasan yang disampaikan kepada ya Nabi Yakub oleh anak-anak yang besar ini. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Mereka berkata seandainya dia akan diserang oleh serigala
Ya, kami ini orang-orang yang kuat, maka kami akan ya menjaganya. Jika tidak, kami akan jadi orang-orang yang rugi. Nah, ini yang disampaikan oleh ya saudara-saudaranya Yusuf ya kepada Nabi Yakub agar mendapatkan izin untuk membawa Nabi Yusuf ya pergi jauh dari rumahnya. Coba kita lihat betapa jahatnya ya seorang anak. Pertama, mendustai ayahnya. Dua, mengkhianati ya kebaikan ayah kepada seluruh anaknya. Yang ketiga, membinasakan saudaranya sendiri. Jadi pantas dengki itu sumber kejahatan. Asalnya cuma dengki, tapi ketika dengki itu dibiarkan saja akan banyak kejahatan-kejahatan yang lain ya untuk dilakukan oleh dia atas dasar kedengkiannya. Dengki itu ya merusak hati. Walaupun tadinya hati itu ada imannya, tapi dengki itu dibiarkan tumbuh subur, akan ya mengkikis habis iman yang dimiliki. Sudah tidak ada lagi rasa takut kepada Allah. Jadi timbullah banyak kejahatan. Itulah mengapa kita harus berhati-hati sekali, harus waspada jangan sampai ada kedengkian dalam diri kita. Karena kedengkian ini ibaratnya api itu bisa memakan kayu bakar sampai habis. Yang tadinya cuma dibakar cuma ujungnya saja, segitu panjangnya pun kayu itu akan bisa sampai habis terbakar semuanya. Begitulah hati. Sekalipun tadinya ada iman, tapi kedengkian dibiarkan merasuk dalam iman itu, dalam hati itu, maka lama-lama yang terkikis imannya bukan kedengkiannya. Karena itu jangan biarkan kedengkian ada dalam hati kita. Na'udzubillah. Kalau kepada saudara saja bisa seperti itu, apalagi kepada orang lain. Nah, diceritakan di ayat 15-nya, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Dan ketika mereka pergi bersama Yusuf dan mereka berkumpul ya, kemudian menjadikan Yusuf itu dilempar ke dalam dasar sumur, wa auhayna ilaihi, kami wahyukan kepada Yusuf. Saat Nabi Yusuf sudah ada di dasar sumur, sudah dilempar, Allah berikan wahyu kepada Yusuf. La tunabbi annahum bi amrihim, ya, kamu akan bisa menjelaskan mereka. Kamu akan bisa menjelaskan perilaku mereka nanti di hadapan mereka sendiri. Bi amrihim, ya, atas ya urusan mereka itu. Jadi walaupun sekarang masih kecil, Nabi Yusuf ya di dalam sumur itu sendirian, dilempar begitu saja, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menjaganya. Satu saat kamu akan bisa menjelaskan apa yang dilakukan oleh mereka kepada kamu. Hadza wa hum la yash'urun, ya, bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Apa yang sudah dilakukan oleh mereka kepada Nabi Yusuf itu akan diceritakan kepada oleh Nabi Yusuf suatu saat, dan mereka tidak sadar, tidak merasa bahwa itu akan terjadi. Jadi Masya Allah ya, apa yang disembunyikan oleh manusia sekalipun itu dari ayahnya, dilakukan dengan sangat hati-hati, Allah tetap tahu. Dan suatu saat akan diungkap. Bahkan Allah akan ungkap kejadian tersebut lewat lisannya Yusuf sendiri yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kalau sudah seperti itu kan ini kesaksian nyata, tidak akan mungkin bisa didustai lagi oleh saudara-saudaranya. Karena yang menjadi saksi itu pelakunya langsung, yang sudah merasakannya. Kemudian di ayat 16-nya ya, waja'u abahum isya ayyabkun, ya. Mereka datang ya kepada ayah mereka di waktu petang dalam keadaan menangis. Nangisnya nangis pura-pura, bukan nangis yang sebenarnya karena sedih sudah membuat Nabi Yusuf tidak pulang, tapi nangis pura-pura untuk mengelabui ayahnya bahwa ya Nabi Yusuf tidak bisa diselamatkan. Untuk menutupi kejahatannya itulah mereka menangis palsu ya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf. Mereka mengatakan, wahai ayah kami pergi untuk berlomba ya, dan meninggalkan Yusuf inda mata'ina, di sisi barang-barang kami. Apakah benar seorang kakak ya yang ingin melindungi adiknya ditinggalkan adiknya sendirian dia di tengah tempat yang sunyi, sepi, di tempat jauh yang dikhawatirkan oleh ayahnya akan dimakan serigala atau diterkam serigala. Jadi karena memang sudah niatnya busuk, maka begitu teganya dilakukan seperti itu. Kalau yang niatnya baik dari awal, tidak akan mungkin tega meninggalkan adiknya yang masih kecil sendirian di tempat yang sangat sepi, sunyi ya, ya bisa dimakan oleh serigala. Pasti akan diatur, ada beberapa orang yang menjaganya. Sebagian pergi dulu berlomba, sebagian lagi menjaganya. Yang berlomba sudah selesai kembali menjaga Yusuf, yang belum berlomba dia akan pergi berlomba. Tapi karena memang sudah niatnya jahat dari awal, sudah tidak ada belas kasih lagi, maka ditinggalkanlah Yusuf ya sendirian tempat semacam itu
Setelah diceburkan ke dalam sumur pun tidak ada rasa kasihan sama sekali, rasa sayang sama sekali. Sementara yang disampaikan pada ayahnya semua kedustaan. Fa'akalahu dhi'bu, ketika Nabi Yusuf ditinggal sendirian di sisi barang-barang mereka, kata mereka Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala ya. Wa ma anta bimu'minin lana, dan kamu tidak akan percaya kepada kami walau kunna shodiqin, sekalipun kami benar, kami jujur. Ya, mana mungkin sih seorang ayah ya akan menyakiti anak-anaknya, sekalipun dia tahu ini belum tentu benar, tapi dia pendam terus. Karena apa ya? Jangan sampai kehilangan semuanya. Sudah hilang satu, Nabi Yusuf, jangan sampai kehilangan lagi saudara-saudaranya yang lain, anak-anaknya yang lain. Dipendam saja rasa kesedihannya, kekecewaannya luar biasa, sampai nanti diceritakan kalau dalam kisah Nabi Yakub itu sampai matanya nanti tidak bisa melihat lagi karena terlalu seringnya menangis atas kesedihan ya terpisahnya dengan Yusuf alaihissalam. Ya, ini coba kita lihat ya betapa ya nih kedengkian itu membuat kedustaan yang bertubi-tubi. Dusta di awal sebelum berangkat sampai nanti dusta lagi terus menerus. Sudah tidak ada lagi kesadaran untuk jujur ya. Kalau orang sudah dengki, yang ada itu keinginan berbuat jahat terus, nauzubillah. Jangan sampai terjadi kepada kita dan keluarga. Faja'u ala qomisihi bidamin kadzib. Ini bentuk dosa yang lain. Mereka datang dengan membawa pakaian Yusuf yang sudah ya dilumuri darah palsu. Bukan darahnya Yusuf yang sebenarnya. Karena Nabi Yusufnya masih hidup di dalam sumur, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra ya. Nabi Yakub ya berkata, ya, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Ya. Jadi Nabi Yakub sebagai seorang nabi, ya akhirnya tahu juga bahwa itu adalah atas kejahatannya anak-anaknya. Tapi Nabi Yakub mengatakan kejahatan atau perbuatan buruk dianggap baik oleh kalian ya, dengan kata-kata kiasan ya yang menyinggung mereka ya. Tapi kata Nabi Yusuf di Nabi Yakub, Allah menyebutkannya fasabrun jamil ya, tapi sabar itulah yang indah. Memang dalam kesedihan yang luar biasa, sering menangis sampai matanya akhirnya buta, tidak bisa melihat ya. Yang terbaik bagi Nabi Yakub adalah bersabar saja. Dan kita paham sabar memang sulit, sabar memang berat, tapi kata Nabi Yakub fasabrun jamil, sabar itu indah. Sabar sekarang berat, sekarang susah dilakukannya, tapi di penghujungnya pasti akan banyak keindahan. Dan itu diyakini betul oleh Nabi Yakub. Ya udah dihadapi saja dengan sabar, anak-anaknya tidak dimusuhi ya. Anak-anaknya tidak tidak dihukum ya. Bahkan Nabi Yakub itu berdoa terus dan beristighfar untuk anak yang bersalah ini. Astagfirullahaladzim Rabbi. Dia katakan kepada Allah, wahai Allah, aku ya sudah memohonkan ampun kepadamu untuk anak-anakku. Ketika dia sudah tahu ini akibat kesalahan anak-anak yang sudah besar, dia katakan ya kepada anak-anaknya, saya selalu beristighfar untuk kalian kepada Allah. Ya atas dosa yang dilakukannya kepada Nabi Yusuf ini. Kenapa Nabi Yakub itu bersikap pertama fasabrun jamil, bersabar saja? Karena dia yakin selama dia masih bersabar, Allah akan berikan banyak balasan yang baik, akan berikan banyak pertolongan. Nabi Yusuf pun di sana saatnya dia bersabar, Allah pun akan banyak berikan pertolongan. Kata dia, wallahul musta'an ala ma tasifun. Sudahlah, sabar saja yang harus dihadapi dengan semacam ini. Yang keduanya meminta tolong kepada Allah ya. Karena Allah lah tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Sudahlah, Nabi Yakub tidak tahu pasti apa yang terjadi pada mereka, tapi Allah pasti akan memberitahu. Coba yang harus disikapi adalah bagaimana supaya bisa sabar dan terus ya meminta tolong kepada Allah terhadap apa yang didustai oleh mereka ini. Nah inilah ya bijaknya seorang ayah ya untuk menyelamatkan semuanya ya. Wajah as-sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah ya. Maka ya ini diceritakan di ayat 19 ya. Di ayat 19 ini Allah bercerita bahwa maka ketika datang ya sekelompok musafir fa arsalu waridahum, maka mereka menyuruh seorang utusan untuk mengambil air ya ke dalam sumur. Fa adla dalwah, maka ketika dia melempar ya timbanya ke dalam sumur, qala ya busyra hadza gulam, ya dia berkata dengan senang ya, hadza gulam, ini ada anak kecil. Ternyata dalam sumur itu ketika timba itu dijatuhkan, diangkat ya, di situ Nabi Yusuf
pegangan ketimba itu, wah ini ada anak kecilnya, dengan senang hati dia gembira sekali. Wa asarruhu bidoa, kemudian disembunyikannya di dalam barang-barang ya. Kenapa disembunyikan ya di dalam barang dagangan ya, bidoa itu barang dagangan. Karena mereka akan melakukan satu transaksi jual beli ya, transaksi jual beli kepada orang ya. Sebelum nanti diambil, yang kedua, sebelum nanti ada yang mengenalnya ini adalah anaknya si fulan, sehingga nanti akan diambil, nanti dia tidak bisa menjualnya lagi, maka disembunyikanlah ya dengan barang-barang yang akan dijual. Wa asaruhu bidoa, maka mereka sembunyikan dalam barang-barang dagangannya. Wallahu alimum bima ya'malun, sedangkan Allah ya Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Ini pun diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf ya di saat sudah ditemui oleh para musafir ini. Setelah itu ayat 20-nya, wa syarauhu bi tsamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kemudian dia jual dengan harga yang murah, dengan harga yang rendah. Coba seorang anak yang soleh ya, yang baik, yang pintar, yang bijak, dijual dengan harga yang murah seperti barang-barang biasa. Hanya beberapa dirham saja, dirham itu uang perak bukan emas. Hanya beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin ya. Dan di sini Allah menyatakan bahwa dijual murah itu karena mereka tidak tertarik kepada Yusuf ya. Ya ini dianggapnya nih seorang budak, nggak tertarik, apa yang harus bisa diambil ya dari dia, padahal suatu saat Allah akan mengangkat dia sebagai orang yang paling utama di sebuah negeri ya. Nah, kemudian dari sinilah kita bisa memahami bahwa kisah yang begitu indah tentang Nabi Yusuf yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk diberikan jawaban atau sebagai jawaban kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang kafir tentang kisah Nabi Yusuf di masa lalu atas perintah dari orang Yahudi ini, dijelaskan dengan gamblang, dengan susunan kata yang indah ya, yang bisa menyentuh hati, yang bisa diambil pelajarannya dan bisa diambil banyak ya hikmahnya. Di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy dalam surat Yusuf ini adalah benar. Adalah benar dari Allah, merupakan kisah nyata yang pernah terjadi pada Nabi Yusuf dan tidak diingkari oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua ya, ini menunjukkan bahwa dengki sangat buruk, sehingga sekalipun itu dilakukan oleh seorang saudara kepada saudaranya, selama dengki itu akan benar-benar membinasakan saudara sendiri. Jadi dengki pada siapapun tidak diperkenankan. Iyyakum wal hasad, kata Rasulullah. Waspadalah kamu jangan sampai dengki. Karena dengki itu seperti api yang melahap kayu bakar sampai habis tidak tersisa. Yang ketiganya yaitu pilih kasih kepada seorang anak ya, lebih cinta, lebih sayang, lebih perhatian, tidak kepada yang lainnya, tidak dibenarkan ya. Jadi kita harus berbuat seadil-adilnya kepada seluruh anak kita, sekalipun ada satu anak yang punya banyak keistimewaan, punya banyak kelebihan. Kalau hati memang tidak bisa disukai, kita akan lebih sayang pada dia. Tapi dalam perilaku nyata kita tidak boleh tampak lebih sayang pada dia, karena ini akan menimbulkan ya silaturahim yang tidak baik sesama mereka. Kemudian yang keempatnya yaitu kejahatan sebesar apapun kalau dia bertobat diterima. Ketika mereka bercerita bahwa kita ceburkan saja Yusuf ke dalam sumur, nanti setelah itu kita akan jadi orang soleh. Maksudnya kita bertobat jadi orang baik-baik. Ini menunjukkan bahwa tetap harus ada kesempatan untuk bertobat dari ya perbuatan buruk itu agar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berubah ya menjadi orang yang baik. Kemudian yang kelima yaitu jalinlah silaturahim ya, rasa persaudaraan, saling menyayangi ya, kemudian saling peduli, saling menanggung beban ya, saling berkorban satu sama lain antara satu anak dan anak yang lain. Dan ini adalah kewajiban orang tua untuk terus membuat mereka terus bersaudara ya, sampai nanti siapapun yang mendahului ya, mereka di hadapan Allah, jika mereka mendapatkan nikmat di dalam kubur, maka mereka akan terus berdoa kepada Allah, semoga saudara yang masih hidup akan diberikan terus ya keistiqomahan agar mendapatkan nikmat yang lebih baik di dalam kuburnya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa seorang anak tidak boleh melakukan pembangkangan pada orang tua, apalagi berkhianat pada orang tua, berdusta kepada orang tua ya.
karena akan berakibat buruk ya, tidak hanya di dunia bahkan di hari akhiratnya. Kemudian selain itu ada satu ibrah yang kita ambil bahwa kakak-kakak itu harus bisa melindungi adik-adiknya yang kecil, harus bisa melindungi ayahnya yang sudah tua. Nabi Yakub sudah tua, sudah lemah fisiknya, sudah tidak bisa menjaga anaknya yang kecil. Pantas yang ada cuma rasa sayang, rasa kasihan sedapat mungkin harus dihandle oleh kakak-kakaknya yang besar untuk bisa menyayangi adik-adiknya, melindungi adiknya, mengasuh adiknya, bahkan juga memenuhi kebutuhan adiknya yang masih kecil ini. Dan tentu yang paling akhir adalah jika kita di dalam keluarga bisa saling menghormati, saling menyayangi ya, saling bisa berkorban satu sama lain untuk kepentingan saudara, maka insya Allah akan ada kehidupan yang rukun ya selama-lamanya dalam keluarga ini. Mudah-mudahan kerukunan ini terus akan bisa dicapai dan bisa menjadi keluarga yang terus harmonis, dan semoga terus akan mengalir ya keharmonisan pada keturunan-keturunannya. Ini saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.